Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi. Salam sehat dan semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu guru, kali ini kita membahas sebuah informasi penting tentang pengelolaan dana BOS, yaitu dengan adanya Surat Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3826-C PR 0301/2022 tertanggal 23 Mei 2022 yang menyatakan bahwa agar sekolah-sekolah segera melakukan percepatan penggunaan aplikasi, RKAS, dan pengelolaan dana BOS. Seperti apa surat itu? Mari kita lihat bersama. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 826 C PR 0301 tahun 2022 tertanggal 23 Mei 2022. Nah, perihal percepatan penggunaan aplikasi RKAS dalam rangka pengelolaan dana BOS. Sebenarnya surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Namun, yang melengkapi itu tentu adalah satuan pendidikan. Oleh karena itu, surat ini penting direspon karena batasnya ini sampai Juli 2022. Mari kita lihat isi selanjutnya. Dalam rangka mencapai pengelolaan anggaran satuan pendidikan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terpadu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOP, PAUD, BOS, dan BOP, Pendidikan Kesetaraan, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 907/6479 SJ dan nomor 7 tahun 2021 tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS. Kami sampaikan hal-hal berikut. Mari kita lihat pertama, pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan meliputi tahapan perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan daerah. Yang kedua, pengelolaan dana BOS sebagaimana butir 1 dilakukan melalui aplikasi RKAS atau ARKAS untuk satuan pendidikan. Ini yang perlu diperhatikan. B, manajemen RKAS atau Markas untuk Dinas Pendidikan. Yang ketiga, dalam rangka penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2022, sumber laporan realisasi penggunaan dana BOS tahap 1 tahun 2022 dilakukan melalui ARKAS. Yang keempat, perkembangan penggunaan ARKAS per 23 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Jumlah penerima dana BOS tahun 2022 sebanyak 217.620 sekolah, sedangkan jumlah sekolah yang sudah registrasi ARKAS 186.544 sekolah, dan jumlah sekolah yang sudah input ARKAS sampai dengan pengesahan dinas baru 115.316. Kemudian jumlah sekolah yang sudah menginput sampai dengan realisasi baru sekitar 62.870. Jadi masih ada 150.000 sekolah lagi yang belum merespon surat ini atau membuat pertanggungjawaban dana BOS dengan baik melalui ARKAS. Itulah surat ini sangat penting direspon oleh semua satuan pendidikan, terutama yang belum membuat laporan penggunaan ARKAS. Nah, yang kelima, informasi perkembangan penggunaan dan pusat bantuan ARKAS atau Markas ini dapat dilakukan melalui https arkas.kemendikbud.go.id. Kemudian berkenan dengan butir-butir di atas, dalam rangka percepatan penggunaan ARKAS atau Markas, dimohon dengan hormat agar saudara pertama
memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta melakukan registrasi pada ARKAS. Yang kedua, memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta melakukan input perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tahun 2022. Yang ketiga, memastikan satuan pendidikan negeri dan swasta telah menginputkan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1 tahun 2022 paling lambat bulan Juli 2022. Ini sebagai dasar penyaluran tahap 3 tahun 2023. Jadi perlu kita cermati bahwa poin 2 dan 3 ini satuan pendidikan agar memastikan bahwa ini sudah dikerjakan. Pertama tadi melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tahun 2022. Dan yang kedua, bahwa satuan pendidikan, apakah itu negeri atau swasta, wajib menginputkan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1, dan itu harus dilakukan paling lambat bulan Juli 2022, dan ini nanti mendasar penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2022. Artinya kalau itu tidak lengkap, maka bisa tersendat atau ditunda penyaluran dana BOS tahap 3 tahun. Yang keempat, melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, pengelolaan dana BOS secara keseluruhan sesuai dengan wewenangnya. Kalau poin 4 dan poin 1 itu sasarannya adalah ke Dinas Pendidikan. Nah, itulah diulangi bahwa ada 12 penggunaan dana BOS yang harus diingat. Pertama, boleh digunakan untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang kedua, pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keempat, kegiatan asesmen, evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kelima, administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, langganan daya dan jasa. Dan yang kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kesembilan, menyediakan alat multimedia pembelajaran. Dan kesepuluh, menyelenggarakan bursa kerja khusus atau BKK, praktik kerja industri atau prakerin atau SMK, atau praktik kerja lapangan PKL di dalam negeri, kemudian pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi. Ke-11, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris yang berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK. Kemudian ke-12, pembayaran honor guru berstatus non-aparatur sipil negara atau ASN. Ini ada 12 poin pengeluaran yang disahkan atau dibolehkan untuk penggunaan dana BOS, dan rinciannya dapat Bapak Ibu lihat di Juknis BOS tahun 2022 yang sudah kita cantumkan di deskripsi channel ini. Silakan diunduh untuk dipelajari sehingga tidak ada kekeliruan dalam distribusi keuangan dana BOS di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang perlu kita ingat, ada 15 larangan penggunaan dana BOS. Walaupun ini sudah kita ketahui, tapi perlu diulang supaya kita jangan sampai lupa sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, dilarang disimpan dengan maksud dibungakan. Yang kedua, dilarang dipinjamkan kepada pihak lain. Yang ketiga, dilarang membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis. Yang ketiga, juga dilarang membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi kariwisata, dan sejenisnya. Yang kelima, juga dilarang membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan maupun kabupaten atau kota atau provinsi atau pusat atau pihak lainnya.
Yang kelima, dilarang membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. Yang ketujuh, dilarang juga membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedelapan, dilarang juga membeli pakaian atau seragam, sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi atau bukan inventaris sekolah. Kemudian kesembilan, dilarang digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. Dan yang ke-10, dilarang membangun gedung atau ruangan baru kecuali pada SD SMP yang belum memiliki prasarana atau jamban, WC, atau kantin sehat. Ke-11, dilarang juga membeli lembar kerja siswa LKS dan bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Yang ke-12 adalah dilarang untuk digunakan menanamkan saham, dan juga 13, dilarang untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lain. Kemudian 14, dilarang juga membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan Hari Besar Nasional dan membiayai penyelenggaraan upacara atau upacara keagamaan. 16, juga dilarang membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosialisasi atau pendampingan terkait program BOS, perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten, kota, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu, jelasnya ini sudah ada di Juknis. Kita hanya mengulangi supaya kita tidak lupa dan tetap konsisten menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa membuat kita mengalami kesulitan. Demikian, Bapak dan Ibu, penjelasan terutama mengenai surat Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat direspon di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.